Nasdem berkali-kali membuat pernyataan ke media massa yang tidak produktif dan jauh dari semangat serta jati diri partai. Atas hal ini, DPP Partai Nasdem memberikan peringatan keras kepada Zulfan Lindan dengan menonaktifkannya dari kepengurusan DPP Partai Nasdem dan melarang keras Zulfan Lindan untuk memberikan pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsional Partai Nasdem. Zulfan Lindan dinonaktifkan, Nasdem cuci tangan, berharap bisa berdiri di dua kaki, ditulis oleh Rahmatika dari sewar.com. Nama Zulfan Lindan beberapa hari ini menjadi bahan pembicaraan hangat. Zulfan ini mungkin sebelumnya terdengar asing dengan kita. Berbeda dengan nama-nama politisi Nasdem lain seperti Ahmad Syahroni, Irma Caniago, dan bahkan yang kapan hari bikin heboh si Hillary Brigitte Lazot. Zulfan Lindan sempat menyinggung kehadiran Presiden Joko Widodo di kawasan industri Batang, Jawa Tengah, seusai pencalonan Anies sebagai calon Presiden Partai Nasdem. Zulfan saat itu merespon Jokowi yang enggan menanggapi deklarasi Anies Capres. Menurut dia, sama saja Jokowi hadir di peresmian dengan Nasdem menyelenggarakan deklarasi di tengah suara duka tragedi Kanjuruhan. Zulfan Lindan juga pernah menyinggung perkara Formula E di KPK. Selain itu, Zulfan Lindan juga menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai antitesis Presiden Jokowi. Hal yang kemudian membuat Hasto Kristianto dengan lugas menyebut hal tersebut menciptakan kerumitan dan persoalan pada tata pemerintahan. Zulfan Lindan juga sempat menyebut Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP merupakan koalisi ecek-ecek. Saya itu termasuk yang percaya bahwa setiap kader partai punya tugasnya masing-masing. Contohnya ya, di Gerindra, kita tahu ada kader yang kalem dan gak terlalu banyak manuver, tapi ada juga kader yang bikin kita pengen nimpuk setiap kali dia berkomentar. Siapa lagi kalau bukan Fadlizon, meski Prabowo Subianto, bosnya, masuk di pemerintahan dan jadi Menteri Pertahanan. Namun Fadlizon ini benar-benar rasa oposisi, tapi ya sepertinya memang itulah peran yang diberikan partai kepadanya. Sebagai penyeimbang, sebabkan pendukung Gerindra kemarin pasti ada juga yang gak suka kalau partainya kini masuk pemerintahan. Suara-suara ini perlu di-maintain. Nah, begitu juga sekarang, Nasdem ini kan sebenarnya sedang membiarkan kakinya berdiri di dua wilayah. Yang satu di wilayah pro-pemerintah, karena bagaimanapun mereka bagian dari koalisi, dan 3 kadernya sedang menjabat sebagai menteri. Di wilayah lain kakinya sedang mencoba ditancapkan di wilayah pecinta Anies Baswedan. Wilayah pecinta Anies Baswedan ini adalah oposisi dan memang mengagumi Anies. Suara-suara ini mulai dikelola oleh mereka sehingga memang harus ada orang Nasdem yang vokal membela Anies dan berani menjelek-jelekan pemerintah. Karena yang seperti ini menarik buat pendukung Anies. Cuma mungkin melihat reaksi kubu koalisi dan juga pendukung Jokowi yang terus menunjukkan kontra dengan langkah Nasdem, maka Surya Paloh menonaktifkan dirinya dari jabatan Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Sumatera I yang meliputi Aceh dan Sumatera Utara atau Sumut DPP Partai Nasdem. Lucunya, Zulfan sendiri mengatakan bahwa surat tersebut salah alamat karena dirinya sudah tidak menjadi pengurus DPP Partai Nasdem sejak 2020 atau sejak menjabat sebagai Wakil Komisaris PT Jasa Marga Tbk. Ya kalau ternyata memang betul dia sudah bukan pengurus partai, artinya di sini ada hal yang sedang dicoba dikabarkan oleh Nasdem dan Surya Paloh dengan pengumuman penonaktifannya. Tapi di sisi lain, saya sudah mengecek nama Zulfan Lindan di situs Jasa Marga, ternyata dia betul ada di Dewan Komisaris. Pertanyaannya, apakah kita bisa menjamin nantinya BUMN akan netral kalau Dewan Komisarisnya saja sudah membuat gaduh bahkan sebelum perlombaan resmi dimulai? Bagaimana menurut Anda? Utamanya persoalan utama di DKI Jakarta. Macet, banjir, harus ada progres perkembangan yang signifikan. Daya aliran Sungai Ciliwung merupakan salah satu pemasok kebutuhan air bagi warga DKI Jakarta. Tamparan keras bagi Anies Baswedan dari calon penggantinya soal penanganan banjir, ditulis oleh Fransen Arianto dari sewar.com. Normalisasi sungai akan dilanjutkan. Ya, itulah yang disampaikan oleh Heru Budi Hartono, penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta terpilih, ketika ditanya rencananya mengatasi banjir di Jakarta. Terkait dengan banjir, tentunya semua gubernur lah yang sudah menanggulangi ini. Dan saya akan lanjutkan program-program yang memang untuk penanggulangan banjir. Misalnya normalisasi dan ada beberapa poin. Misalnya nanti tempat-tempat tertentu yang memang tidak bisa salurannya atau sungai dinormalisasi. Itu kita bisa bikin sistem polder rumah pompa atau kendaraan pompa bergerak. Dan tentunya nanti saya akan berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti itu. kata Heru di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Rabu,
12 Oktober 2022 seperti dikutip dari detik.com. Bagi saya pernyataan ini menampar keras wajah Anies Baswedan. Normalisasi sungai adalah program yang dianaktirkan di zaman Anies memimpin Jakarta. Namanya diganti dengan naturalisasi sungai dengan konsep yang tidak jelas. Akibatnya jumlah area yang dinormalisasi sungainya tidak pernah bertambah sejak tahun 2018. Program yang dianaktirkan itu sekarang disebut pertama sebagai rencana penanggulangan banjir. Ini sama saja mengatakan bahwa penanggulangan banjir zaman Anies kurang tepat karena tidak menjalankan normalisasi sungai dengan maksimal. Tamparan keras bukan buat Anies? Selain itu, Heru tidak hanya berandai-andai saja saat membicarakan normalisasi sungai. Pengalamannya mendampingi Presiden Jokowi saat menyusuri Sungai Ciliwung membuatnya mempunyai gambaran apa yang harus dilakukan dalam proses normalisasi sungai. Ya, kita lihat nanti. Bekerja sama mungkin kan banyak konsep, misalnya normalisasi Kali Ciliwung bisa membersihkan, bisa mendalamkan. Nanti dengan teman-teman stakeholder TNI Polri. Ujar Heru menambahkan penjelasannya. Bagi saya konsep mendalamkan tinggal melanjutkan saja, karena Pemprov DKI Jakarta yang sekarang juga tetap berupaya mendalamkan dengan judul Gerebek Lumpur. Konsep membersihkan yang kurang dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta, apalagi kalau menyangkut bangunan liar di daerah aliran sungai atau das. Tidak ada nyali untuk merelokasi bangunan-bangunan liar itu. Nyali Pak Heru akan diuji untuk hal ini. Selain soal normalisasi sungai, pernyataan Pak Heru juga menohok karena hanya menyinggung sedikit soal sumber resapan. Selain normalisasi sungai adalah soal pompa bagi daerah yang tidak bisa dinormalisasi sungainya. Entah lupa atau sengaja, saya tidak tahu. Yang jelas program sumber resapan disinggung sedikit saja. Padahal program ini adalah program kebanggaan gubernur sekarang loh. Menohok sekali bukan? Dari rencana kerja Pak Heru, ada harapan penanganan banjir akan seperti saat Jokowi Ahok memimpin Jakarta. Tentu saja hal ini masih harapan, semoga saja terwujud. Kami tunggu aksimu Pak Heru, kura-kura begitu menurut saya. Kalau Anda bagaimana? Penilai akhir yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo telah mengambil keputusan dengan menunjuk Kasat Pres Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Anies menilai penunjukan Heru telah mempertimbangkan seluruh faktor demi kebaikan warga Jakarta. Anies menyampaikan rasa hormat atas proses pemilihan PJ Gubernur DKI dan mengaku bersyukur dengan sosok yang akan menggantikan dirinya telah menguasai problematika ibu kota Jakarta. Ini harapan PKS buat PJ Gubernur DKI Jakarta. Ada agenda terselubung, ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Langkah Presiden Joko Widodo memilih Kepala Sekretariat Kepresidenan atau Kasatpres Heru Budi Hartono sebagai penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta